kemarin ada orang pantau murai batu ini, 2 orang, dia bilang ini adalah murai batu Lampung Super. Dan kebetulan juga ada teman-teman yang bertanya, Om Sis, kayak apa sih murai batu Lampung Super, Medan Super, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut membahas murai batu pagi hari ini, teman-teman saya informasikan lagi yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada petunjuk lengkapnya. Bagi teman-teman yang pengen ikut giveaway murai batu blorok, di deskripsi juga ada linknya. Oke, langsung saja. Jadi pernah saya ceritakan ya, teman-teman ya, untuk menamai murai batu tersebut tergantung dari daerahnya kayak gitu. Seperti saya bilang dulu, kalau di Jawa itu terkenal dulu Medan Super, Lampung Super kayak gitu ya. Itu sekitar 3 tahun ke atas yang lalu kayak gitu. Nah, sering berjalannya waktu muncullah itu yang namanya apa ya? Yang namakan di Jawa saja kayak gitu. Nah, setelah saya tanya informasi kepada teman-teman yang berada di Pulau Sumatera, ternyata itu nggak ada di sana. Yang ada seperti murai batu Medan, itu murai batu dari Bahoro, Lahat kayak gitu. Dari Lampung murai batu dari Kota Agung, Waikambas dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Jadi sebutan itu hanya sebutan di Pulau Jawa, di mana ketika ada murai batu ekornya panjang, melengkung, itu disebut Medan Super. Kalau ekornya lurus, menjapit seperti ini, disebut Lampung Super kayak gitu. Nah, dominannya kalau dulu orang bilang itu Medan itu ekornya panjang, melengkung kayak gitu ya. Kalau semakin panjang itu burungnya ditambahi super. Lampung juga kayak gitu. Kalau misalkan burungnya kelihatan beda, bagus, besar, panjang kayak gitu, itu biasanya orang juga bilang Lampung Super, ditambah super kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri untuk teman-teman ya, sebetulnya jujur saja sebagai patokan tergantung kualitasnya aja kayak gitu. Kenapa demikian? Jadi ada juga seperti saya bilang dulu, murai batu impor ya, hampir sama dengan murai batu dari Kepulauan Sumatera, di mana ya 95% ada kemiripan kayak gitu. Kecuali yang baru-baru ini ada teman-teman dari penjual kayak gitu ya. Yang kecil dibilang Malaysia, yang besar dibilang Medan kayak gitu. Ya daripada ribut, kita kembali lagi kepada patokan, yang penting kualitasnya ya teman-teman ya. Jadi kita beli, kalau saya sendiri beli non gembung, dapatnya juga non gembung, itu udah cukup kayak gitu. Dan dari impor juga, Malaysia juga, itu ada yang bagus sekali, ada yang kurang bagus juga. Tergantung kualitas burung dan perawatan kita kayak gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman dari cerita tadi mungkin bisa mengambil kesimpulan, oke lah, mungkin ada sedikit orang yang fanatik, saya buat ini, saya buat ini. Kalau saya sendiri ya itu tadi teman-teman, mencari yang kualitas saja kayak gitu. Jadi pengennya pedoman sebagai bakul, pengennya yang jalan misalkan balak ya cari balak-balak. Kalau pengennya cari jenis Medan, cari Medan kayak gitu ya teman-teman. Kalau saya sendiri seperti itu. Kalau nias ya nias. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau seperti ini jenis apa? Ini bodinya besar panjang, ekornya lurus, tapi menggunting. Menggunting itu seperti gunting di belakangnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini kalau tidak salah kemarin pagi ya, ini burung ini datang, belum direview sama sekali. Dan untuk teman-teman kemarin juga ada yang tanya, Om Sis, saya beli murai batu dari Sidoarjo, dari sana gacor normal, setelah saya bawa pulang jarak 1 minggu kenapa sih jadi cabul kayak gitu. Nah, ini tambahan lagi ya, kebetulan ini ada burung yang baru datang kayak gitu. Seperti video-video saya dalam sebelumnya ya, murai batu cabul, cabut bulu, atau hampir dengan kanibal ya kayak gitu ya.
Jadi kalau cabut bulu cuma cabut-cabut bulu, kalau kanibal biasanya sampai berdarah, makan darahnya sendiri seperti itu. Kalau saya membedakan seperti itu. Nah itu hampir sama. Faktor pertama apa? Kayak gitu ya. Penyebabnya apa? Jadi banyak sekali teman-teman yang bingung. Yang pertama biasanya over EF. Over EF itu hampir sama dengan apa ya, gandengannya dengan OB, over birahi kayak gitu. Jadi di mana burung tersebut EF-nya dikasih banyak, digenjot supaya gacor kayak gitu. Itu juga bisa menyebabkan cabut bulu kayak gitu teman-teman. Karena apa? Burungnya jadi keberahan, kepanasan. Jadi hampir sama ya, over EF sama OB atau over birahi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kasih EF banyak, burungnya jadi birahi biasanya seperti itu memang gandengan. Itu penyebab pertama dan kedua, saling berhubungan. Nah cara nanganinya bagaimana kemarin sudah saya jelaskan ya teman-teman kayak gitu. Terus yang ketiga memang karena sifatnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi dimana burung tersebut apa ya, sifat bawaan dia suka rapi. Ketika burung baru dapat kayak gini ada bulu yang nyelentar, biasanya seperti itu. Jadi makanya ketika saya dapat murai batu, ketika ekornya atau sayapnya ada yang nyelentar, itu biasanya saya benarkan atau saya tata atau saya kasih air. Nah, atau ekornya bengkok itu saya kasih air. Tujuannya untuk apa? Biar enggak bawaan tadi. Jadi yang sebelumnya enggak kanibal sama sekali, enggak dikasih banyak EF, enggak OB, karena burung tersebut pengennya rapi, berusaha meluruskan bulu-bulunya tersebut teman-teman. Nah karena berusaha pengen meluruskan bulu-bulunya, dia nggak bisa-bisa, akhirnya ditarik-tarik. Nah karena ditarik-tarik, burung tersebut biasanya kebiasaan atau keenakan ya kayak gitu. Nah kalau sudah keenakan atau kebiasaan, dia lama-lama akan yaitu tadi teman-teman, bulunya ditarik-tarik. Nah lama-kelamaan bisa cabul kayak gitu. Seperti itu juga ada kayak gitu teman-teman. Biasanya 3 faktor itu yang menyebabkan burung tersebut jadi cabul. Jadi yang pertama yaitu tadi teman-teman over EF, EF-nya kasih banyak, genjot, itu juga bisa. Terus akhirnya OB atau over birahi, dan yang terakhir tadi karena bulu yang kurang rapi. Nah cara nanganinya yang pertama tadi teman-teman, ini saya tambah sebentar ya untuk teman-teman ya. Kalau misalkan yang pertama tadi ya EF-nya ya distandarin aja kayak gitu. Jadi yang sebelumnya menggunakan ulet kandang atau jangkrik ya ulet kandang atau jangkrik. Jadi teman-teman kadang-kadang bisa menggunakan ulet gongkong, dikasih banyak, dijur supaya gacor kayak gitu. Yang porsinya sedikit dikasih banyak kayak gitu. Nah itu ya dikurangin aja atau diturunin kayak gitu. Atau kalau burungnya sehat baru datang ya dimandikan ya teman-teman ya, supaya burungnya dingin, bulunya rapi kayak gitu. Nah birahi juga kalau dimandikan biasanya juga turun kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada tuh yang baru dapat burungnya udah gacor, kaor-kaor, tetap dikasih EF banyak atau dijur EF-nya tanpa pemandian sama sekali. Itu juga ya bisa menyebabkan itu, walaupun sedikit kasus ya, tapi sering terjadi itu. Nah bulu kurang rapi juga itu bisa juga dimandikan kayak gitu. Jadi saling berkaitan ya kayak gitu. Terus yang bagus itu sebetulnya dengan cara diumbar atau taruh kandang ternak teman-teman. Masalah cabul itu saya sering sekali melakukan itu, saya taruh kandang ternak ya alhamdulillah semuanya sembuh kayak gitu teman-teman. Oke, itu tadi cuma tambahan. Jadi yang pertama teman-teman lihat burung ini besar, panjang bodinya, ekornya jepit, kakinya juga besar. Menurut teman-teman ini jenis apa? Hahaha. Kalau saya ya biasa gacoran kayak gitu teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar jenis apakah ini, apakah Lampung, apakah juga masih impor. Terserah lah, yang penting kualitasnya. Kalau saya seperti itu. Baru dapat udah mulai bunyi-bunyi ya. Oke teman-teman, sekian dulu
video ini, semoga ada manfaatnya. Selamat pagi, sampai jumpa.